Oke, karena kita tadi telah menjelaskan sedikit, saya telah bertanya sedikit tentang objek 3D dan material 3D. Di sini saya akan langsung jelaskan tentang material objek 3D. Nanti kita akan sedikit praktek ataupun saya akan mempraktekkan apa itu material objek 3D dan bagaimana menerapkannya pada objek 3D langsung. Nah, di sini secara spesifik saya akan gunakan Blender ya, karena Blender ini lumayan aplikasi yang gratis dan lumayan ramah lah untuk kalian. Kalau kalian aktifkan semua add-ons-nya, baru itu akan memberatkan komputer kalian. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang menganalisis pengolahan permodelan objek sederhana berbasis 3D hard surface dan mengolah pemodelan objek sederhana berbasis 3D hard surface. Nah, sekarang kita akan memahami material pada objek sederhana 3D dan mengaplikasikan material tersebut pada objek sederhana 3D. Sebelumnya akan saya jelaskan kembali apa itu material objek 3D. Nah, material adalah sebuah kumpulan logika yang bisa memberikan tekstur pada sebuah objek. Ini hasil deskripsi saya ya, karena ketika saya cari informasi dari sana sini juga tidak terlalu spesifik gitu bagaimana mereka mendefinisikan material pada objek. Nah, karena sebenarnya kalau kalian perhatikan ini, nah ini namanya nodes, kumpulan ini sebutnya nodes, yang panjang ini disebutnya noodle kalau dari sumber yang saya dapatkan. Nah, kalau ini nodesnya gitu. Nah, karena nodes itu sebenarnya sebuah kumpulan pemrograman yang disimpan dan bisa mempengaruhi bentuk penampilan dari objek 3D gitu. Jadi isinya adalah sebuah kumpulan logika dari coding dan lain-lainnya gitu. Ataupun dapat menggunakan sebuah gambar yang kemudian ditempelkan pada sebuah objek. Nah, ini ada namanya image texture. Ada banyaklah tekstur-tekstur yang ada di 3D gitu. Nah, kemudian material ini disimpan dan dibuat dalam kumpulan logika yang disebut dengan nodes. Tadi ya telah saya tunjukkan itu. Nah, di sini ada contoh beberapa nodes. Nah, di sini ada warnanya beda-beda. Ada yang warna merah tua, hijau, oranye, kuning, ungu, biru, dan merah biasa. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Yang hijau itu namanya shader. Yang oranye namanya tekstur. Yang kuning itu biasanya warna atau color biasanya. Yang ungu ini vektor atau converter, bisa disebut converter juga. Yang biru ini bisa ada juga converternya, bisa disebut converter atau yang lain-lain, karena tidak hanya matematika node atau sebutnya math node, ini juga ada map range dan lain-lainnya. Kita akan pelajari nanti. Dan yang merah ini akan mempengaruhi permukaannya. Namanya saya agak lupa. Tapi kalau kalian punya waktu, kalian mungkin bisa searching lah sedikit tentang semua yang ini. Nah, ini yang terakhir adalah, ini yang paling terakhir ya. Ini yang paling pasti yang paling ada itu ini, output node. Jadi ketika semuanya sudah disatu-satukan, dikumpulkan, maka akan di-outputkan atau ditampilkan dengan nodes yang ini. Semuanya pasti yang ini. Kalau ini tidak ada, pasti hasilnya akan hitam. Nah, di sini ada contoh material yang telah saya buat. Semakin kompleks sebuah material, maka kalian harus semakin detail dalam memasukkan nodesnya tersebut gitu. Kalian harus tahu teori matematikanya, kalian harus tahu perhitungan matematikanya, kalian harus kuat dalam logikanya. Jadi pesan saya ketika kalian ingin main-main dengan material ataupun tekstur, kalian harus punya matematika yang kuat dan komputer yang kuat. Itu pasti, komputer yang kuat itu pasti. Kalau tidak pasti nge-crash lah Blendernya. Saya juga suka pengalaman nge-crash Blender. Tidak sekali dua kali, sering. Tapi ya saya kurang-kurangi lah untuk menyiksa laptop saya. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah contoh penggunaan nodes ya. Di sini mungkin nodesnya agak sedikit banyak karena ini sangat detail. Dan di sini juga ada yang detail lagi. Karena sebenarnya kalau kalian langsung searching gitu, ada yang namanya vektor, ada yang namanya ada angka-angka gitu. Jadi warna hitam itu warna itu atau cahaya dalam Blender itu
atau dalam tekstur itu akan selalu berhubungan dengan koordinat gitu, yang hitam putih itu. Dan yang terakhir, sebelum kita mulai pempraktekan, sebelum kita ke sana, saya akan menunjukkan penilaian pada kalian tentang perbedaan material. Di sini ada image material. Image material ini mungkin kurang besar ya. Image material ini adalah sebuah material yang terbuat dari foto ataupun gambar yang kita ambil di dunia nyata. Jadi kalau kalian punya gambar, kalian bisa masukkan ke dalam Blender dan itu akan jadi namanya image material atau image texture lah bisa disebut. Nah, ini ada sedikit deskripsinya. Kemudian ada procedural material. Ini mungkin agak asing kata-kata procedural ini, tapi intinya procedural material ini adalah material yang kalian buat sendiri menggunakan semua yang ada di Blender gitu. Misal tekstur-tekstur tadi lah yang ini. Nah, kalau kalian semua gunakan ini, maka itu akan jadi procedural texture. Tapi sedikit hati-hatilah, karena lumayan komputasinya lumayan tinggi. Material ini dibuat menggunakan nodes yang disediakan aplikasi. Material ini biasanya lebih mudah dikontrol oleh pengguna, jadi bisa dibuat lebih detail, dibuat lebih kurang detail dan lain-lainnya. Namun lebih susah untuk dibuat karena perlu tahu alur logika dari kumpulan nodes tersebut. Ini pesan dari saya, semakin detail pada material, maka akan semakin rumit desain nodesnya. Dan yang terakhir adalah animated material. Material yang dibuat dan bisa diberikan animasi. Nah, material ini tidak hanya image material saja, sebenarnya mau procedural bisa, mau image bisa. Jadi maupun kalian pakai teknik procedural, teknik image bisa. Nanti akan saya tunjukkan lah, teknik-tekniknya saya akan tunjukkan. Oke. Yuk, pas lah. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan bertanya dulu sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan tadi. Agar saya cek kalian ingat atau enggak lah. Nah, yang hijau ini saya ingin tanya, ini namanya apa? Ada yang ingat gak? Shader bukan Pak? Ya, Masuk apa betul. saya? Ya, betul, namanya shader. Jadi shader ini fungsinya untuk menampung semua hasil perkomputasian atau perhitungan-perhitungan kalian lah, menggunakan math node dan tekstur-tekstur lainnya. Jadi sebelum tekstur akan langsung masuk ke sini ke output, biasanya akan dimasukkan dulu ke shader agar lebih dikonversikan kembali lah, jadi lebih menarik gitu. Nah, ini yang paling sering digunakan itu adalah prinsip BSDF. Karena prinsip BSDF itu paling yang menyimpan semuanya dari tekstur biasa ke emission. Emission juga akan saya jelaskan nanti apa perbedaannya emission dan ada transparent, ada refraction, ada banyak lah. Makanya kalian harus banyak-banyak explore tentang Blender.